Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya mendapatkan postingan dari seorang teman di WA Group alumni yang saya simak. Ini ada baiknya kalau disebarkan melalui dalam bentuk video, sehingga teman saya yang posting tersebut, mengirimkan tersebut, akan mendapatkan pahala berlipat ganda, dan kita yang menyimak kemudian mengamalkannya tentu akan mendapatkan pahala juga. Walaupun postingan tersebut tanpa judul, saya kasih judul yaitu dampak energi positif dari ibadah yang syar'i. Selengkap saya akan bacakan kiriman postingan tersebut. Sahabat, pernahkah terbesit dalam benak kita mengapa Allah mewajibkan hambanya untuk beribadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh? Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ibadah tersebut. Allah tidak membutuhkan sujud, takbir, dan lain sebagainya. Tentu tidak bagi Allah yang Maha Kaya, tetapi kitalah hambanya yang sangat membutuhkan. Ternyata di balik setiap perintah agama tersimpan mekanisme biologis yang menakjubkan. Ibadah yang kita lakukan sehari-hari sejatinya adalah fitur self healing tercanggih yang dirancang oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tubuh manusia. Banyak ibadah yang berdampak positif bagi kita, mulai sholat, saum, tilawah Al-Quran, ibadah haji, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan atau membedah 3 ibadah utama sebagaimana yang diposting oleh teman saya tersebut, yang fungsinya ibadah tersebut mirip tombol reset bagi fisik, otak, dan jiwa kita, ruh kita. Yang pertama adalah saum atau puasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asyaum junah." Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin dulu kita mengira bahwa perisai itu hanyalah kiasan pahala yang akan kita raih kelak di akhirat. Namun sains modern di era sekarang menyingkap
fakta yang membuat para ilmuwan dunia terpengerangah. Nyata pahala di dunia pun bisa diraih. Seperti puasa ini, saum ini, saat perut kita keroncongan menahan lapar di siang hari, 8 sampai 16 jam, tubuh tidak sedang menderita. Justru tubuh sedang masuk ke mode autopogi atau memakan dirinya sendiri. Tentu ini bukan hal yang mengerikan, melainkan proses pembersihan sampah jenius sel-sel tubuh kita yang rusak, tua, dan mati akan didaur ulang, akan dipembaharui menjadi sel baru yang lebih sehat dan bertenaga. Mekanisme ini divalidasi oleh ilmuwan Yoshinori Ohsumi, pemenang Nobel Kedokteran tahun 2016. Jadi puasa adalah cara tubuh untuk melakukan servis berkala. Ia membersihkan sisa-sisa metabolisme agar tidak menumpuk menjadi kanker atau penyakit lainnya. Allah memaksa kita lapar agar kita sehat. Demikian juga Al-Quran telah memberikan kepada kita, inilah karakter pribadi mutakin. Salah satunya dari hasil ibadah puasa. Bagaimana ungkapan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, wajib kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Boleh jadi karakter orang-orang yang bertakwa ini tentu akan menjadi sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedua adalah energi positif yang kedua, sholat tahajud. Mengapa Allah sangat mencintai hambanya yang bangun sepertiga malam terakhir untuk melakukan sholat tahajud? Bayangkan sahabat, suasana sangat mencintai hambanya yang bangun di sepertiga malam ini. Suasana hening dan dingin, air wudhu menyentuh kulit, membangunkan kesadaran di saat dunia sedang lelap, menikmati tidur di waktu malam, menikmati istirahat setelah di siang hari bekerja dengan maksimal. Sahabat, menurut Andre Huberman, seorang neuroscientist dari Stanford, bahwa pukul 03.00 hingga pukul 06.00 pagi adalah merupakan waktu masih golden hour bagi otak manusia. Di jam-jam tersebut, prefrontal cortex atau bagian otak yang mengatur logika dan ketenangan sedang dalam kondisi yang prima.
Saat kita bersujud di keningan malam, otak kita dibanjiri hormon kebahagiaan. Serotonin memberikan kepada kita atau mengangkat hati menjadi tenang. Dopamin keluar memberikan rasa puas. Dan kortisol atau hormon stres menurun drastis. Bahkan aktivitas amigdala, bagian otak yang menjadi pusat rasa takut dan cemas, menurun secara signifikan saat melakukan kita sholat tahajud. Maka tak heran wajah para ahli tahajud selalu terlihat teduh. Secara biologis tahajud adalah obat anti galau dan terapi mental paling ampuh yang pernah ada. Menjadi orang-orang yang hatinya tentram, hatinya tenang, karena tahajud pada hakikatnya sedang berkomunikasi, bermikraj kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina tatma'innu qulub bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tentram. Ingat, hanya dengan mengingat kepada Allah hati menjadi tentram. Salat tahajud adalah bagian kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak energi ibadah yang ketiga adalah tilawah Al-Quran. Pernahkah sahabat merasakan dada bergetar hangat saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran? Itu bukan sekedar perasaan semata, tapi ada frekuensi suara yang bekerja. Peneliti Ahmad El-Kadi membuktikan bahwa 97% orang yang mendengarkan Al-Quran mengalami penurunan stres yang signifikan. Otot-otot yang tegang menjadi rileks dan tekanan darah menurun secara perlahan. Keajaiban ini terjadi bahkan jika kita memahami bahasa Arab, atau sekalipun tidak memahami bahasa Arab sekalipun, apalagi kita kalau memahaminya, mentadaburkannya, mentafakurkannya, membaca referensi tafsirnya, membaca referensi asbabul nuzulnya, tentu akan lebih dahsyat lagi. Kenapa para sahabat? Karena frekuensi suara Al-Quran sangat unik dan sinkron dengan gelombang alfa dan otak kita. Gelombang ini hanya muncul saat seseorang dalam keadaan meditasi yang sangat dalam atau relaksasi secara total. Membaca Al-Quran adalah terapi suara atau sound healing yang levelnya jauh di atas teknik psikologi manapun. Jadi dengan kita membaca Al-Quran secara rutin akan melahirkan pribadi-pribadi yang merespon, meningkatkan kapasitasnya sesamanya dan meningkatkan kualitas iman. Itulah yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatul zadatum imana. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu jika dipanggil nama Allah ada getaran, ada respon, ada kesentuhan.
Dan ketika dibacaan ayat Al-Quran, meningkat keimanannya. Jadi faktor energi positif dari membaca Al-Quran itu adalah, di samping diungkapkan Al-Quran, dibenarkan oleh para pakar dalam penelitian secara nyata. Inilah merupakan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah yang telah mendesain tubuh kita dengan keunikan yang Allah ciptakan, dan telah didalami khususnya bagi mereka yang para pakar di bidang kesehatan. Oleh sebab itu, para sahabat, 3 dampak positif dari ibadah yang saya bacakan tadi, kalau boleh kita simpulkan bahwa puasa dapat memperbaiki sel tubuh, sholat tahajud memperbaiki kimia otak kita, dan tilawah Al-Quran akan memperbaiki frekuensi jiwa kita yang positif. Inilah penyembuhan yang lengkap dan semuanya gratis. Kita dapatkan hanya dengan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ibadah yang berkualitas akan berdampak positif bagi dirinya maupun bagi lingkungan umat secara keseluruhan. Semoga dengan membaca postingan ini kita akan dapat mengamalkan, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memberikan keberkahan dan ridhonya. Kepada teman kami yang mengirimkan postingan ini, tentu akan mendapatkan ganjaran di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri sendiri. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.